teman-teman semua, kembali lagi nih di acara podcast kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Septi Rindi Wahyuni sebagai MC yang akan membantu acara kita pada podcast kali ini. Untuk episode kali ini, kita akan membahas seputar diversifikasi aset nih. Nah, kita sekarang udah kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Hana. Sebelumnya mungkin Kak Hana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Hana Talita Argani. Dulu saya mahasiswa di MH Tampung juga, organisasi di Hima juga dulu, dan sekarang saya bekerja di PT Sukor Invest Asset Management sebagai product development di sana. Itu sih. Hari ini kabarnya gimana, Kak? Oh, baik. Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Septi juga ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah selalu jaga protokol kesehatannya ya, Kak. Iya. Soalnya nih Omikron ini sekarang cepat banget penyebarannya dibandingin Delta yang kemarin. Memang lebih lebih ringan ya gejalanya, cuma penyebarannya cepat banget kan ya. Oke. Iya, emang jadi karena Omikron ini kita juga harus jadi waspada ya, yang sebelumnya harganya agak ya masih online ya semuanya. Iya, masih online. Sebelumnya kita kan ada pertemuan yang bisa lah, matkul yang bisa tatap muka gitu. Tapi sekarang ya harus terpaksa online semua. Jadi kita langsung aja ya, Kak. Sebelumnya nih, untuk teman-teman dari Hima AE, kalau yang merasa butuh informasi seputar investasi, keuangan, pasar modal, bisa nih untuk berkunjung ke Instagram Hima Analis Efek. Lalu bisa juga berkunjung melihat YouTube-nya Hima AE. Kalau misalnya informasinya juga kurang jelas, bisa di www.himaanalisefek.com. Lalu, kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Mungkin kita mulai dari hal dasar aja. Kalau kita misalnya punya uang yang lebih banyak nih, kan awal mulanya orang pasti inginkan investasi, tapi investasinya ini lebih baik kita ke saham semua kah, atau kita ke produk reksadana? Oke, gini ya. Kalau kita punya uang banyak ya, berarti kita asumsikan di sini semua kebutuhan sehari-harinya dari kita ini udah terpenuhi ya. Ingat, takutnya karena COVID kemarin, jadi ya semua orang di rumah, takutnya FOMO gitu ya, FOMO untuk ikut-ikutan investasi, entah itu di reksadana, saham, ataupun kripto sekalipun. Takutnya itu FOMO, tapi sebenarnya konsep investasi itu sendiri harusnya baru bisa dilakukan ketika kebutuhan kita sehari-hari itu udah terpenuhi. Itu dulu, baru kita bisa beranjak untuk berinvestasi. Dan again, investasi itu bukan tempat untuk kita cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi investasi itu bagaimana cara kita untuk mengembangkan uang kita gitu loh. Jadi bukan untuk tempat cari duit atau keuntungan segala macam. Kalau cari duit itu harusnya kerja gitu ya. Bukan nyarepin investasi returnnya tinggi. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau kita punya uang banyak lebih ya, aku tambahin lagi, kalau kita punya uang banyak, semua kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi, itu kita better investasi di saham atau reksadana ya, gitu ya, saham atau reksadana semua ya, gitu. Nah, balik lagi, sebelum kita menentukan mau investasi di saham atau reksadana, alangkah baiknya kita tuh tahu sendiri dulu risiko profil kita sebagaimana. Ini investasinya itu untuk apa? Tujuan investasinya itu untuk apa? Untuk jangka panjang, menengah, atau jangka pendek? Karena dari situ kita bisa tahu, maksudnya dengan tujuan kita tadi, kita harus alokasiin ke aset yang mana gitu. Karena semakin panjang horizon investasi kita, tandanya kita semakin tinggi juga rasa untuk mentolerir tingginya resiko yang ada di aset tersebut. Dan juga berarti kita siap untuk terima return yang lebih tinggi juga, karena kita sudah bisa tolerir resikonya tadi, gitu sih.
Oke, jadi kesimpulannya di sini kita harus tahu profil resiko kita dulu, baru kita bisa nentuin nih kita mau investasi di mana aja, ya kan Kak? Betul. Oke. Jangan ikut-ikutan. Gitu sih. Dan kalau misalnya nih Kak, kita mau untuk investasi dulu, kan kita awalnya kalau kata Kak Hana nih, kita harus investasinya itu berdasarkan kita nih udah punya uangnya nih untuk investasi, bukan hanya uang yang apa ya, berharap uang itu bakal jadi penghasilan, tapi dari penghasilan menjadi investasi kan. Nah, di sini saya ingin tanya nih, misalnya awal mulanya kita untuk menentukan nih kita mau investasi, apakah kita layak nih uang kita untuk investasi itu kayak gimana sih Kak? Ya, kalau dalam keseharian makan masih nggak ngutang, kasbon ke warteg gitu loh. Yang penting-penting banget itu udah tercukupi lah istilahnya. Beda lagi dengan untuk cicilan rumah ya, karena itu kan jatuhnya investasi tapi ke aset tetap gitu ya. Itu beda lagi sih. Cuma untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan gitu ya, biaya sekolah anak itu sudah tercukupi, ya harusnya ada uang. Dan di situ ada uang dingin yang mana kita tuh intentionnya agar ini tuh uang bertumbuh gitu, bukan untuk aduh aku nggak punya duit nih, yaudah beliin saham aja kali ya, siapa tahu cuan gitu. Nggak bisa kayak gitu sih. Karena investasi ini bukan tempatnya cari keuntungan gimana ya, cari duit gimana gitu, buat untuk cari penghasilan. Kalau cari penghasilan itu kursus ya, ikut sertifikasi gitu, atau resign cari pekerjaan baru dapat gaji yang lebih tinggi gitu. Oke, Gitu sih. kesimpulannya itu ya Jadi tingkatin skill dulu. sederhananya cari, bukan malah alternatifnya ke investasi gitu. Jadi dibela-belain untuk KTA dimasukin ke investasi gitu, salah sih. Itu yang paling Jadi pertama sebenarnya. cari penghasilan dulu, caranya tingkatin skill, jangan malah menjadikan investasi itu sebagai awalnya itu ya Kak ya. Jadi kalau berdasarkan konsep kita nih ya di awal, kita mungkin banyak teman-teman kita yang pada bingung nih, diversifikasi itu sebenarnya seperti apa sih? Diversifikasi aset itu seperti apa? Mungkin bisa Kak Hana jelaskan. Diversifikasi aset ya. Diversifikasi aset itu sebenarnya sebuah strategi dalam mengelola portofolio kita gitu, mengelola dana kita. Once kita udah tahu resiko profil kita itu bagaimana, kita bisa mentolerir resiko yang seperti apa, di situ saatnya kita bisa untuk melakukan diversifikasi. Harusnya gimana, kayak gitu ya. Misalkan kita resiko profilnya agresif gitu ya. Agresif artinya dia bisa untuk terima return tinggi dan juga resiko yang tinggi gitu ya. Cuma di sini diversifikasi itu kayak gimana sih? Diversifikasi itu ibaratnya yang udah sering kita dengar ya, don't put your egg in one basket gitu ya. Satu pecah, semuanya pecah. Itu konsepnya gitu. Jadi diversifikasi ini satunya satu taruh di ranjang, yang satu taruh di kasur, yang satu taruh di kulkas gitu. Jadi kalau keranjangnya jatuh, yang lainnya masih ada gitu. Konsepnya kayak gitu, gambarannya kayak gitu. Jadi berlaku juga kayak mungkin kita resikonya agresif, 80% kita taruh di saham gitu. Ya agresif artinya bukan 100%-nya itu ditaruh di saham tuh enggak gitu. Jadi ada 20% mungkin itu ditaruh di kelas aset yang resikonya lebih rendah. Jadi sebenarnya diversifikasi ini adalah bagaimana kita manage risiko kita gitu, supaya kita kalau udah jatuh nggak ketimpa tangga juga gitu. Seperti yang Kak Hana tadi bilang, kalau misalnya kita diversifikasi itu harus tentuin dulu, misalnya pengennya agresif gimana, terus moderatnya di mana, gitu kan Kak? Nah, kita kalau gitu. Iya. Untuk diversifikasi aset apa aja yang bisa dijadikan untuk didiversifikasikan? Aset itu bisa apa aja ya, karena kayak gini, kalau resikonya yang tinggi ada saham, terus resikonya menengah ada obligasi gitu ya. Obligasi
Terus ada yang resikonya rendah, bisa risk free ya. Kalau pada belajar kan ya risk free yang dianggap risk free itu adalah surat utang negara gitu ya. Dianggap bebas resiko karena dikeluarkan oleh negara. Jadi kalau sampai ini negara hancur atau default, baru surat utangnya juga default gitu. Atau ada juga yang deposito gitu. Itu sih. Jadi bisa di situ, di tiga itu mungkin ya pilihannya di instrumen pasar modal. Kalau ada reksadana juga bisa ya. Reksadana kan lagi ya, ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan ada juga reksadana pasar uang gitu. Dana juga sih terproteksi. Nah, masing-masing jenisnya pun menyesuaikan resikonya juga beda-beda gitu. Dari jenis kelas aset itu juga resikonya beda-beda gitu sih. Jadi ada jenis yang cocok untuk mahasiswa, ada yang cocok untuk PNS, ada yang lebih cocok untuk ya pengusaha gitu ya kayak. Betul. Dan risiko profil itu bisa berubah loh. Jadi mungkin di saat ini posisinya kita jomblo, masih baru kerja gitu ya. Mungkin resiko profilnya kita bisa dibilang agresif gitu karena kita masih mikirin ini tabungan buat nanti tua aja gitu. Terus lagian toh rumah ada rumah orang tua gitu, jadi masih belum butuh untuk beli rumah. Itu bisa tuh, saat itu resikonya agresif. 6 bulan kemudian ketika kita datang dilamar orang, tiba-tiba ada kebutuhan untuk tahun depannya menikah, itu udah berubah, jadi harus konservatif. Karena kita harus menyiapkan dana dalam jangka waktu yang sangat pendek dan agak banyak. Jadi di situ harus alokasi asetnya yang tadinya di aset-aset berisiko tinggi harus dipindah semua nih ke resiko yang beresiko rendah karena kita ada kebutuhan nih jangka pendek. Nah, begitulah kira-kira kita untuk pindah-pindah alokasi aset. Balik lagi sih di ini ya kesimpulan yang bisa diambil. Kayak itu ya Kak, lebih kayak kita tuh mengenal profil resiko kita gitu loh. Jangan investasi karena pengen return tinggi terus, tapi lihat dulu keadaan kita sekarang gitu. Lebih aware-nya kemana. Betul. Iya ya kayak gitu. Gitu sih. Ya, yang kayak gitu. Kalau misalnya nih, ada nggak sih saran dari Kak Hana yang baik itu untuk mahasiswa tuh gimana? Sepertinya Kak Hana kan juga udah tahu ya, mahasiswa itu budgetnya dari sekian berapa ya. Mungkin bisa spill ke kita gimana investasi yang termasuk aman untuk mahasiswa tapi bisa dijalani. Aman untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa MH Tamrin harusnya udah bisa ya untuk kelola portofolionya sendiri. Maksudnya untuk trading sendiri harusnya udah paham. Kemarin juga aku lihat ada podcastnya Riko ya tentang menganalisa saham segala macam. Harusnya di situ udah bisa belajar juga. Terus kalau memang untuk mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi sambil magang itu mungkin nggak ada waktu untuk trading. Bagi mereka yang nggak ada waktu untuk trading bisa untuk diarahkan ke reksadana karena kan dari reksadana kan bisa dikelola oleh manajer investasi ya dan di situ maksudnya nggak akan makan waktu kita sih. Nah jadi dilihat lagi ya masing-masing mahasiswa pun punya resiko profil yang beda-beda. Ada yang ibunya masih atau keluarganya masih butuh untuk disokong atau mungkin ada yang mahasiswa yang ya udah terserah duit kamu sendiri itu kan beda lagi lagi-lagi sih mahasiswa kan beda-beda profil resikonya ya cuma menurut aku ya kalau untuk mahasiswa MH Tamrin harusnya udah oke lah untuk kelola portofolio sendiri tapi untuk yang baru yang newbie saran dari aku sih mulai dari investasi di reksadana dan di reksadana yang pasar uang itu resikonya paling rendah. Jadi untuk kalian nabung-nabung kalau ada baru gajian gitu ya baru gajian sisihkan untuk itu gitu ya dengan catatan tadi ya kebutuhannya sudah terpenuhi. Kita pernah mempelajari istilah dana darurat Kak. Jadi di dana darurat itu apakah
reksadana bisa dijadikan sebagai tolak ukur kita untuk investasi, tapi bisa dijadikan sebagai dana darurat juga, atau kita hanya perlu menyediakan dana darurat untuk kita taruh di bank. Menurut Kak Hana, yang lebih aman seperti apa? Dana darurat menurut aku yang paling aman adalah bentuknya sih di bank ya. Karena namanya darurat, jadi kapan waktu kita butuh tuh benar-benar harus siap untuk kita cairkan gitu ya. Cuma lately banyak yang bikin reksadana T+0. T+0 itu apa? T+0 itu ya pada hari itu juga bisa dicairin, itu ada. Atau karena menurut aku ya kalau darurat kita kenapa-kenapa di jalan gitu ya, misalkan nggak mungkin dong kita buka aplikasi gitu, cari aku mau redeem nih, aku kecelakaan, aku harus ke rumah sakit, itu lama banget gitu. Jadi menurut aku yang paling aman memang ditaruh di rekening sih. Emang beda lagi ya pos untuk rekening sama kalau untuk masuk ke reksadana pasar uang, taruhlah ya resiko yang paling rendah itu tuh untuk kebutuhan jangka pendek menurut aku. Jadi bukan untuk ditaruh di dana darurat, meskipun iya mungkin sebagian orang bisa untuk ya udahlah nggak apa-apa ini buat dana darurat gue taruh di situ aja kayak gitu ya nggak apa-apa sih, beda-beda sih ya orangnya. Cuma menurut aku sih emang harusnya ditaruh di rekening karena itu harus siap sekali kapanpun kita ambil gitu. Tapi di sini juga ada nih Kak yang kayak mungkin berpikir pasar uang kayaknya lebih gimana ya, agak ya resikonya rendah. Tapi apakah pendapatan tetapnya masih bisa kita alokasikan untuk ke dana darurat ataukah tidak? Apakah resikonya terlalu tinggi untuk dijadikan dana darurat? Gini, kalau reksadana pendapatan tetap itu kan underlying yang di dalamnya itu ada yang namanya obligasi ataupun sukuk ataupun sukuk ataupun obligasi gitu ya, efek berpendapatan tetap lah istilahnya. Nah, di situ kita ada resiko default yang harus kita terima di situ. Once perusahaannya default, udah otomatis imbal hasil, kuponnya macet gitu ya, imbal hasilnya akan mengurangi whole portofolio reksadana pendapatan tetap. Jadi menurut aku kalau reksadana pendapatan tetap itu emang peruntukannya untuk di resiko profil menengah, jangka waktu menengah sih, menengah tuh dari 3 sampai 5 tahun. Dari 3 sampai 5 tahun ya. Kalau misalkan tinggi jangka waktu yang panjang itu udah lebih dari 5 tahun. Itu seperti saham. Karena kalau reksadana saham itu dikelola harusnya reksadana saham itu makin lama dipegang itu makin tinggi imbal hasil yang kita terima gitu. Fitrahnya reksadana saham makin lama kita pegang harusnya makin tinggi gitu. Memang agak volatile kalau kita pegang dalam jangka waktu pendek ya, karena dia volatile banget kan. Tapi ketika kita pegang jangka waktu panjang harusnya fitrahnya kita bisa dapat imbal hasil yang lebih tinggi gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita alokasiin jumlah dana kita sebagai mahasiswa nih di dana darurat, baiknya itu dana darurat itu berapa banyak sih Kak? Biar bisa dikatakan aman sebagai dana darurat. Aman sih 3 kali ya. Oh, 3 kali pengeluaran. 3 kali pengeluaran iya, 3 kali pemasukan kita sih. 3 kali pemasukan kita itu dengan catatan belum menikah ya, mahasiswa yang belum menikah. Beda lagi nanti kalau ada yang menikah dan beda lagi kalau nanti udah punya anak. Gitu sih. Bisa dijelasin nggak Kak, diversifikasinya dari awal tuh baiknya kayak gimana? Dari awal kita nyiapin dana darurat dulu kah? Baru ke investasi apa supaya kita bisa ya aman. Oh iya. Berarti harusnya gini, begitu gajian kita harus pastikan kebutuhan kita terpenuhi dulu. Termasuk juga dana darurat. Dana darurat tuh termasuknya penting. Kalau di situ kita udah ada
pos untuk investasi, baru itu bisa kita investasikan. Tapi dengan catatan, sebelum berinvestasi, kita harus tahu dulu resiko profil kita itu yang mana, masuk ke agresif, moderat, atau bahkan konservatif. Dari situ kita bisa tentuin aset mana yang cocok, apakah itu saham, atau obligasi, atau deposito, atau bahkan reksadana. Kalau reksadana itu pilihannya untuk mereka yang nggak punya waktu untuk mengelola portofolio mereka sendiri gitu ya. Karena diversifikasi aset ini nggak selalu pro, ada cons-nya juga. Pro-nya itu dengan kita diversifikasi aset, artinya kita bisa membagi resiko yang harusnya akan ditimbulkan oleh satu aset yang kita taruh sepenuhnya di situ, dan kita juga bisa ngejaga volatilitasnya gitu ya. Jadi satu aset itu turun, misalnya saham nih, saham ini turun, ada aset lain yang bisa menahan volatilitas, ada yang bisa yang menahan untuk ngerem, jadi kita tuh turun nggak terlalu dalam. Itu pro-nya. Cuma kontranya dengan diversifikasi aset, intinya kan berarti kan banyak kelas aset, banyak instrumen yang kita beli, dan itu kan membutuhkan biaya ya untuk transaksi jual belinya juga ada biaya. Di situ ada biaya, dan juga di situ akan memakan waktu kita untuk kontrol, karena nggak mungkin dengan aset yang banyak kita kontrol kan, pasti kita harus kontrol juga. Jadi ya pilihan gitu. Sebenarnya ini kan diversifikasi itu kan sebenarnya adalah sebuah strategi aja, strategi mengelola resiko, antara resiko yang sistematik dan tidak sistematik gitu sih. Ya, berarti di sini diversifikasi itu bisa disimpulkan membantu mengurangi risiko investasi. Apakah setelah melakukan diversifikasi, kita tuh perlu nggak sih Kak rutin melakukan penyesuaian untuk mengecek pada portofolio kita secara berkala? Iya, kayak tadi yang tadi aku bilang. Jadi kontranya, kekurangannya diversifikasi aset ini adalah kita itu akan memakan banyak biaya dan memakan lebih biaya dan waktu gitu. Karena instrumen yang kita beli itu banyak, alias ada beberapa instrumen yang kita beli, artinya itu kan di situ juga muncul biaya-biaya transaction fee, misal biaya jualnya berapa bips, belinya berapa bips, nanti beli ntar beli deposito mungkin ada biaya, kalau kita ada break depositonya di tengah jalan, kita beli reksadana ada biaya manajemen fee, custody fee, terus ada biaya transaction. Kalau ada agen penjual yang kenain biaya penjualan atau pembelian, di situ kan ada biaya yang timbul ya, karena kita beli di beberapa instrumen. Dan juga kita makan waktu juga nih, ada yang kita harus ngecekin di rekening sekuritas, kita ngecekin ke rekening reksadana, kita ngecekin juga kan ke gimana tuh dari deposito laporannya. Jadi memang ada kontranya, yaitu benar, berarti dengan kita udah diversifikasi, kita akan mau nggak mau kita harus ngecekin itu gimana posisinya sekarang, apakah masih bisa untuk menjaga dana kita semua apa gimana. Iya, berarti dari awal mulanya kita emang udah investasi itu udah jadi ajang belajar kita seumur hidup ya berarti ya Kak. Yang mana yang cocok, nanti di kondisi kayak gini gimana yang cocok. Tapi ada nggak sih yang menurut Kakak produk yang sebenarnya bisa bertahan di setiap kondisi ekonomi gitu, jadi aware dipakai sampai masa panjang gitu, di kondisi ekonomi seperti apapun dia bisa aware walaupun dia nggak terlalu tinggi atau terlalu turun gitu. Risk free ya, yang dianggap risk free itu kan surat utang negara ya, mungkin kita bisa investasi di situ sih. Surat utang negara. Oh, surat utang negara ya. Obligasi itu ada dua macam ya, obligasi korporasi sama obligasi negara. Kalau obligasi korporasi itu pasti kita harus terima yang namanya resiko keuangan, resiko bisnis, resiko perubahan peraturan gitu. Jadi di situ
kita harus tahu bahwa sebelum kita membeli obligasi tersebut, kita akan menghadapi resiko-resiko demikian loh. Bahkan ada resiko default. Jadi kalau ada gagal bayar pada suatu perusahaan, udah otomatis kupon, bisa jadi kupon yang selama ini secara periodik dia bagi itu bisa nggak dibagi ke kita karena dia default kayak gitu. Beda lagi kalau obligasi negara itu tipikalnya panjang-panjang, jangka waktunya panjang-panjang. Cuma ya itu tadi dianggap sebagai risk free karena ini kan dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa anggap kecil resikonya untuk pemerintah itu bisa default ya. Indonesia Raya ini default gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita mau nyari kayak perusahaan gitu yang kredibel di reksadana kan banyak kayak jenis-jenis reksadana dan dikelola oleh manajer investasi mana aja gitu ya. Itu yang lebih enak kita cari yang kayak misalnya ini kayaknya kredibel deh, aman deh untuk kita investasiin. Ada saran nggak Kak? Jenis ciri-ciri perusahaan yang baik gitu kayak gimana? Jadi reksadana itu kan sebenarnya bisnis trust ya, bisnis kepercayaan. Karena dengan kita beli reksadana, artinya kita percaya ke manajer investasi tersebut untuk dana yang kita punya itu dikelola sama mereka gitu ya. Nah, yang paling pertama banget dan yang paling mendasar banget adalah pastiin manajer investasinya itu terpercaya gitu. Mungkin bisa dilihat biasanya di website mereka tuh mereka cerita ini dibangun dari kapan, izin OJK-nya udah ada atau belum gitu. Karena semuanya harus terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu manajer investasi. Jadi dilihat dari situ. Kedua, ya mungkin untuk tambahan mungkin kalian bisa ngelihat key personnya, manajemennya gimana gitu ya, struktur organisasinya gimana. Dari situ kalian bisa lihat sudah berapa lama manajer investasi ini mengelola dana, berapa banyak dana kelolaannya. Semakin banyak dana yang dia kelola, artinya sangat banyak juga masyarakat yang percaya ke perusahaan tersebut, gitu aja intinya. Jadi misalkan dibandingkan dengan dana kelolaan yang kecil dengan dana kelolaan yang besar, ya bisa dilihat ya secara kasat mata, maksudnya berarti masyarakat ini percaya loh sama mereka sampai benar-benar udah kekumpul dananya sekian triliun untuk dikelola gitu. Itu yang pertama harus cari manajer investasinya. Yang kedua baru dilihat historical performance-nya gimana dari reksadana. Kita masuk ke jenis reksadananya itu tadi. Kita tahu misalnya anggaplah aku agresif ya, reksadana saham nih. Oke, berarti kita sortir aja semua reksadana saham yang ada di sini, kita lihat historical performance-nya gimana, top holding-nya gimana. Dari situ kita bisa tentuin sih kita cocok apa enggak untuk masuk ke situ gitu sih. Oke, penjelasan yang sangat detail sekali ya Kak. Jadi kita harus lihat performance dari perusahaannya dulu nih sebelum kita perusahaannya sih. Kalau misalnya nih ada orang yang emang mau skip reksadana, tapi dia langsung pengen beli obligasinya aja gitu, tanpa beli reksadananya, terus dia juga instrumen ke saham juga, it's okay ya Kak berarti ya? Itu berarti pilihan dia aja untuk memilih instrumen investasi yang cocok untuk dia ya Kak? Iya, itu sih terserah, balik lagi terserah yang tadi aku bilang diversifikasi gitu ya. Mungkin menurut dia obligasi kan yang dia beli itu mungkin obligasi negara ya, obligasi retail yang dijual. Mungkin dengan dia punya saham yang sangat banyak di portofolionya dia, dengan dia beli obligasi itu tandanya ketika saham-saham yang dia pikir ini akan turun dengan dalam gitu ya, obligasi ini masih bisa tahan karena dengan dia beli obligasi dia masih bisa untuk dapat kupon. Cara periodik itu kita pasti dapat, jadi dividennya tuh kita dapat.
terus ada pergerakan harganya juga dapat. Jadi masih bisa nahan untuk aset instrumen yang berisiko ini, yang saham tadi itu, gitu sih. Itu ya gaya pengelolaan, balik lagi ke gaya pengelolaannya masing-masing. Kalian bisa tolerirnya gimana? Mungkin ada 30%, 30% dan 40% gitu ya. 30 saham, 30 obligasi, atau 40%-nya di deposito, itu terserah gitu. Ada yang Ada mungkin takaran nggak sih? gitu. Oh iya. Ada takaran nggak sih Kak? Misalnya seseorang itu portofolionya itu sedang baik, ini aman, sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Apa dia perhitungannya dia gitu? Apakah dia seharusnya ganti instrumen aja karena ngerasa ini udah nggak sesuai gitu? Apakah ada takaran gitu untuk orang-orang ini sebenarnya investasi di ini nih sebenarnya jatuhnya aman gitu, tapi dia ngerasa ini nggak aman gitu. Ya, itu balik lagi karena itu resiko profil menurut dia nggak aman, ya tandanya dia harus cari instrumen yang lebih aman lagi buat dia. Nah gitu. Jadi kadang itu aman buat kita, tapi nggak aman buat dia gitu. Makanya tadi aku bilang sebelum diversifikasi resiko profilnya tuh gimana gitu. Jadi balik lagi kalian bisa tolerirnya gimana. Kalau misalkan menurut kita itu aman, buat dia nggak aman ya buat dia silakan cari lagi yang lebih aman buat dia, karena kita nggak bisa ya, karena ya kita nggak tahu kebutuhannya dia dalam jangka waktu dekat atau menengah ini ada apa. Jadi mungkin menurut dia lebih beresiko gitu. Bisa jadi kan? Gitu sih. Mungkin diversifikasi aset itu kan nggak hanya mengenai reksadana dan darurat aja ya, tapi bisa aja ada orang yang melakukan diversifikasi ke asuransi juga. Ya mungkin bisa jadi semua apa untuk kesehatannya dia nggak taruh di dana darurat sama reksadana, mungkin dia punya asuransi, ya bisa juga sih. Atau bahkan properti itu juga bisa. Ya, jadi di sini menurut kakak yang lebih aware untuk diambil duluan itu asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Kalau aku sih asuransi kesehatan aja cukup ya. Tapi sebenarnya asuransi jiwa juga kalau nanti kenapa-napa akan jatuh ke ahli warisnya juga sih. Ya. Lalu menurut kakak sendiri, apakah dari diversifikasi yang tadi, gimana cara kita untuk mengantisipasi misalnya ada guncangan pasar di masa depan? Kalau ada guncangan pasar ya tadi itu namanya risiko sistematik. Risiko sistematik itu bisa dicegah dengan cara diversifikasi dengan membeli kelas aset yang lebih resikonya yang tidak sistematik gitu, risikonya yang rendah lah gitu. Jadi ya memang manajemen portofolio ini apa diversifikasi kan tadi ya sebuah strategi ya ini. Jadi kalau ada guncangan pasar ya disitulah diversifikasi ini bekerja gitu, berguna. Karena kan tadi kita udah combine resikonya antara resikonya yang tinggi dengan resiko yang rendah di dalam portofolio kita gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada apa-apa ya kita berapa persen dari aset kita taruhlah yang tadi kalau kita investor agresif 80% taruh di stocks, 20% yang taruh di deposito. Jadi 20%-nya itu seenggaknya jadi apa ya? Jadi rem untuk kita jatuh sangat dalam. Gimana caranya kita tahu kalau misalnya orang tuh termasuk agresif gitu, atau dia termasuk moderat? Apa ada tes sebelumnya atau kayak gimana? Ya kalau misalkan kalian buka rekening ataupun mau daftar reksadana atau segala macam lah ya, selain data-data pribadi, di situ juga ada yang namanya form profil resiko. Di situ ada pertanyaan seperti ini tujuannya untuk apa, terus apa namanya berapa lama akan apa namanya dananya ini berapa lama investasi, terus investasi ini cuma untuk cari keuntungan, coba-coba atau investasi untuk dana pensiun. Di situ kan ada
biasanya sih kita isi form profil resiko ya kayak gitu. Atau ya kita bisa tes sendiri sebenarnya ini kita butuhnya untuk apa? Untuk dana pensiun kah, untuk dana pendidikan kah, atau dana untuk apa ya, menikah gitu ya, atau renovasi rumah itu kan beda-beda ya. Untuk renovasi rumah juga mungkin renovasi rumah 10 tahun lagi berarti bisa masuk jangka panjang tuh lebih dari 5 tahun. Terus kalau renovasinya tahun depan berarti kita harus taruh dananya di kelas aset yang aman, resikonya rendah gitu. Balik lagi harus disesuaikan dengan horizon investasi, jangka waktunya juga. Kakak punya referensi belajar nggak kayak di buku atau sejenis media sosial yang baik untuk jadi acuan kita dalam diversifikasi aset seperti itu? Diversifikasi aset ya. Kan kalau sekarang ini kan kayak taruhlah agen penjual ya. Agen penjual reksadana itu dia udah pada punya platform ya. Begitu kita masuk platformnya kan kita langsung disebut tuh, oh kamu itu investor agresif kayak gitu. Nah, terus ditunjukin porsinya untuk beli saham, porsinya untuk beli reksadana pendapat tetap, terus porsinya untuk pasar uang begini. Nah, itu sebenarnya bisa juga sih untuk itu kan apa ya? Robo yang udah dibuat gitu ya. Itu bisa juga sih buat acuan ya menurut aku. Gitu. Kalau untuk baca-baca diversifikasi itu kan sebenarnya balik lagi ke kita ya. Kebutuhan kita tuh bagaimana ya. Jadi sebenarnya kalau untuk itu kan berarti tinggal actionnya. Actionnya tuh kita gimana untuk take decision itu kita akan beli ini, akan beli itu kah, itu gimana gitu. Oh, jadi berarti pada akhirnya kita aja sih yang harusnya nyari tahu juga di internet atau apps. Mungkin ada rekomendasi apps untuk reksadana dari Kahana? Apa ya? Biasanya sih di agen penjual tahu kan agen penjual itu kayak gimana contohnya? Agen penjual itu contohnya kayak Bareksa atau kayak Bibit atau kayak sekuritas itu kan sebelum kita investasi kita tuh pasti ditanyain kan resiko kita tuh ada di mana, kita itu termasuk nasabah apa. Di situ biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti di scoring kita tuh jatuhnya kemana. Nah jadi di situ bisa kita ukur. Nah, untuk referensi bacaan tentang investasi, biasanya sih kalau aku baca di investopedia.com ya. Di situ luas banget cakupannya. Dari yang analisa, dari yang sangat teknikal maupun yang fundamental di situ semuanya ada. Tentang makroekonomi segalanya ada. Nah, kalau diversification ini itu tuh itu adalah satu strategi dari banyaknya strategi portfolio management sih menurut aku. Jadi menurut aku ini satu hal kecil gitu. Jadi masih banyak portfolio manajemen lainnya yang bisa dipelajari. Mungkin kita investment yang suka dengan value stocks, terus ya kita diversifikasi atau apa ya? Ini kayak sebuah proses strategi untuk meminimalisir resiko aja sih sebenarnya diversifikasi itu. Itu. Mungkin dari Kahana sendiri bisa nih memperjelas lagi manfaatnya sama kelemahannya kalau misalnya kita nggak diversifikasi aset sekaligus menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini. Jadi untuk manfaatnya sendiri itu berarti kita bisa untuk menahan volatilitas yang ada di portofolio kita. Yang lainnya juga jadi kita bisa membagi resiko dari satu aset yang kita pegang ke beberapa aset, jadi nggak terlalu tinggi resikonya. Namun kelemahannya juga semakin banyak instrumen yang kita beli, tandanya semakin banyak juga semakin tinggi juga biayanya karena di setiap pembelian instrumen investasi itu terdapat biaya dan juga memakan waktu kita untuk controlling ya. Dan pastinya karena resikonya di sini istilahnya kita jaga, tentunya dengan resiko yang kita jaga imbal hasilnya pun tidak semaksimal yang kita tidak semaksimal kalau kita tidak melakukan diversifikasi aset gitu. Karena high risk high return, low risk low return gitu. Intinya kan seperti itu ya. Ya. Jadi
terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Kak Hana. Semoga podcast selanjutnya kita bisa lebih baik lagi memberikan informasi. Terima kasih untuk ilmunya yang benar-benar daging banget. Dan sampai jumpa di lain hari ya Kak Hana. Ya, terima kasih juga ya Himae, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk selalu melihat Instagram story kita, feed kita di Instagram Hima Analis Efek, di YouTube Hima AE, dan di Twitter Hima AE juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.